Selamat malam pemirsa, kembali obrolan Karebosi menemani Anda malam hari ini. Kita akan membahas mengenai Syahrul Yassin Limpo yang menjadi menteri. Pemirsa di rumah, seperti yang kita ketahui sebanyak 38 kabinet menteri jilid 2 dari Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo serta Ma'ruf Amin ini telah diumumkan dan dilantik Rabu pagi tadi. Pemirsa, ini di Istana Negara Jakarta, dan dari puluhan kabinet yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju, salah satunya ada mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo yang juga dipercayakan untuk menjabat sebagai Menteri Pertanian, pemirsa di rumah. Nah, kita akan bahas ini bersama tiga tamu saya yang telah hadir di studio. Ada pengamat pemerintahan, Bapak Mas Redi Patu. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Baik, berikutnya ada Bapak Ali Munarto dari pengamat politik. Selamat malam, Pak. Malam. Dan juga ada Bapak Adnan Nasution selaku pengamat kebijakan publik. Selamat malam, Pak Adnan. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah hadir malam hari ini. Pemirsa di rumah, sebelum kita mulai perbincangan kita, berikut kita simak informasi dari meja redaksi Slebes TV. Ditunjuknya Syahrul Yassin Limpo menjadi Menteri Pertanian jajaran Kabinet Jokowi Ma'ruf meningkatkan optimisme baru bagi masyarakat Sulsel, khususnya bagi para pelaku usaha. Syahrul dinilai akan mampu membuat perekonomian Sulsel terus membaik. Para pelaku usaha diprediksi akan meningkatkan investasi dan menggencarkan produksi pangan mereka untuk menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan. Menurut ekonom, adanya orang Sulsel yang menjadi menteri banyak membuat keuntungan bagi Provinsi Sulsel, mulai dari segi kebijakan dan pembangunan yang pasti akan banyak berpihak ke Provinsi Sulsel. Pemihakan itu saya pikir oleh Pak Syahrul itu masih ada pastinya. Meskipun beliau termasuk orang yang berpikir nasionalis ya, yang terbuka, bisa memahami kepentingan banyak orang, tapi pemikiran-pemikiran spesifik untuk Sulawesi Selatan itu saya pikir tidak bisa dihilangkan, karena memang jiwanya untuk membangun Sulawesi Selatan itu cukup besar ya. Jika melihat rekam jejak karir Syahrul Yassin Limpo sebagai Gubernur Sulawesi Selatan 2 periode, memang banyak fokus di bidang pertanian dan telah membuat Sulsel menjadi lumbung pangan di Indonesia hingga saat ini. Sigit Ihwantoro, Slebes TV. Pak Syahrul jadi Menteri Pertanian, Pak. Udah pasti. Baik pemirsa, untuk Anda juga kami undang nanti bergabung di segmen berikutnya di 0411 368 1002. Saya ke Pak Mas Riyadi dulu. Pak, ini kalau misal Anda lihat Syahrul Yassin Limpo kan berjenjang dari pengalaman di birokrasi pemerintahan kan berjenjang. Anda lihat apakah dengan pengalamannya di pemerintahan itu sudah tepatkah memang dipilih jadi menteri untuk saat ini? Terima kasih, Mbak. Jadi pertama saya ingin sampaikan selamat kepada Pak Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju. Ya. Terkait dengan pertanyaan bahwa apakah tepat? Saya kira begini, di kementerian itu kan yang dibutuhkan adalah kemampuan leadership dan manajerial. Dengan pengalaman beliau di pemerintahan, saya kira ditempatkan dimanapun cocok. Oke. Ini bukan karena beliau, tapi dari sisi pengalaman dan kepiawaian beliau, saya kira saya tidak ragu. Kita percaya bahwa beliau bisa memimpin Kementerian Pertanian, bukan hanya Sulsel menjadi swasembada pangan, tapi Indonesia. Kemudian yang kedua, kita berharap bahwa karena beliau latar belakangnya dari pemerintahan, tentu kita berharap bahwa kali ini pemerintah hadir di tengah-tengah petani gitu loh. Sehingga petani itu terlindungi, petani itu disejahterakan dan seterusnya. Baik, artinya dari pengalaman Syahrul Yassin Limpo dan juga karena pernah membawa Sulsel swasembada pangan secara nasional, ini cukup jadi modal berarti, Pak ya? Saya kira lebih dari cukup jadi modal untuk menduduki posisi itu. Baik, ya. Kalau Pak Adnan dan bukan saya tambah, bukan hanya itu ya, tapi saya kira juga beliau itu betul-betul representasi sebagai orang Sulawesi Selatan. Ya, jadi ISIL adalah Sulsel dan Sulsel adalah SIL. Saya kira itu. Baik, Pak Adnan, Anda lihat ini orang Sulsel gitu masuk di jajaran kabinet Jokowi Ma'ruf untuk periode ini. Bagaimana pendapat Anda? Ya, sebelum saya bicara juga saya mau menyampaikan selamat kepada Bapak Syahrul Yassin Limpo atas terpilihnya sebagai menteri dan mewakili warga Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Ya, yang pertama saya melihat bahwa pertama ya secara pribadi saya merasa gembira gitu. Bangga, Pak ya? Ya, dan bangga karena ada orang Sulawesi yang tetap masih menduduki
Ya, walaupun yang diganti juga adalah orang Sulawesi di Kementerian Pertanian itu. Nah, saya melihat, saya pikir memang ada prestasi yang diukir oleh Bapak Sahrul Yassin Limpo. Walaupun kalau kita mau menganalisis, sebenarnya Pak Sahrul itu sangat tepat dia di Kementerian Dalam Negeri gitu. Kementerian Dalam Negeri. Kenapa seperti itu? Karena dia memang mulai dari bawah di pemerintahan. Ya, tetapi karena ternyata ditempatkan di situ, saya pikir juga pernah meraih prestasi, ya, bisa menaikkan sekitar 5% swasembada pangan di Sulawesi Selatan ini yang bisa menopang dan menunjang masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya dan Indonesia pada umumnya gitu. Nah, ini kira-kira ada pengaruhnya tidak sih Pak, apalagi khusus di sisi kebijakan publik begitu, dengan hadirnya SYL di jajaran kabinet? Ya, saya pikir dia sangat tepat dalam hal dia punya pengalaman gitu. Ya, dia akan mengeksplor ya ilmu dan pengetahuan yang dia miliki, pengalaman ya tentang bagaimana meningkatkan produksi beras, produksi sumber-sumber pertanian yang lainnya, ya sehingga lebih meningkat. Ya, tetapi tetap juga harus diperhatikan bahwa ada banyak hal yang menyebabkan berkurangnya produksi-produksi selama ini. Ya, jadi saya pikir kebijakan yang harus dia keluarkan salah satu diantaranya adalah intensifikasi pertanian. Ya, termasuk juga diantaranya adalah ekstensifikasi, ada diversifikasi. Ya, agar supaya produksi-produksi lebih bervariasi gitu, sehingga masyarakat bisa menikmati. Karena saya melihatnya bahwa kebijakan pertanian selama ini belum terlalu menguntungkan masyarakat petani. Sejauh ini belum menguntungkan Pak? Iya, selama ini masyarakat petani dari sisi ekonomi masih tetap stagnan gitu. Jadi sebaiknya ya kalau bisa nanti Pak Sahrul ya dia bisa harus bekerja sama dengan lintas bidang. Ya katakan Menteri Perdagangan. Ya, yang selama ini juga Menteri Perdagangan dan yang lain-lainnya juga ya termasuk terlalu banyak mengimpor beras dan produk-produk yang lain. Ya, itu juga salah satu yang menyebabkan mungkin ada pertimbangan lain sehingga orang mengekspor apakah keinginan untuk mencapai sesuatu yang lain atau apa gitu. Nah, saya pikir kalau bisa Pak Sahrul nanti bisa meningkatkan itu. Ya, artinya mengurangi impor, Pak, ya, mengurangi impor dalam hal produk-produk yang bisa dihasilkan oleh negeri kita. Umpamanya beras. Kalau kita bisa menghasilkan beras yang level bukan hanya medium, bisa di atasnya di high class itu, high quality. Ya, saya pikir jauh lebih bagus gitu kalau kita bisa bersaing dengan tetangga-tetangga di ASEAN sini, kayak Thailand, Vietnam, dan beberapa negara lainnya. Nah, saya pikir tidak perlu kita mengimpor beras sampai sekian ribu ton gitu. Baik, tadi kaitannya dengan petani yang menurut Anda masih stagnan sejauh ini, artinya bahkan dari sebelum periode Jokowi pun kalau Anda melihat memang belum ada peningkatan begitu untuk... Iya, saya pikir ada peningkatan, tapi tidak terlalu signifikan. Apa yang menyebabkan demikian? Karena saya lihat, ya sekalipun produksi banyak, tapi cenderung ditekan supaya apa namanya harga-harga tidak terlalu berpihak kepada rakyat gitu. Baik. Ketika dia panen besar-besaran, ya di lain sisi ada yang lain mengimpor beras gitu. Padahal itu bisa dihasilkan sendiri. Ya, gitu, saya pikir, saya pikir seperti itu bisa kita produksi sendiri gitu. Baik, kita lihat tadi dari sisi pemerintahannya begitu, pengalaman-pengalaman dari SYL. Kalau dari capaian politik kan juga sudah lumayan begitu kalau bisa kita katakan. Anda mungkin saya berikan pertanyaan yang sama, kalau Anda lihat dengan pengalaman politik dan capaian politik yang sudah pernah diraih SYL, artinya ini sudah jadi modal juga, sudah tepat begitu dengan pengalamannya jadi menteri saat ini. Oke, terima kasih. Ya, seperti yang lain, sebelumnya saya mau mengucapkan juga selamat buat Pak Sahrul karena terpilih menjadi Menteri Pertanian dan juga menjadi secara geopolitik kemudian mewakili Sulsel. Nah, kalau kita lihat pengalaman beliau di pemerintahan,
karir beliau berpolitik, saya rasa saya memang kemarin berpikir bahwa mungkin Pak Sahrul akan mendapatkan posisi PDT gitu, PDTT, Menteri Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tapi ternyata dikasih Menteri Pertanian. Lalu kemudian saya teringat memang beberapa waktu yang lalu ketika beliau menjabat, beliau sempat mencanangkan Sulsel sebagai lumbung beras nasional. Saya ingat sekali itu, dan beberapa tahun kemudian beliau mengumumkan bahwa beras di Sulsel ini surplus sangat besar, sehingga dia bisa mensuplai Indonesia Timur bahkan ke Pulau Jawa. Nah, saya rasa capaian-capaian seperti inilah yang kemudian membuat Pak Sahrul dipertimbangkan menjadi Menteri Pertanian. Walaupun dia dasarnya bukan sarjana pertanian atau bukan profesional di bidang pertanian, tapi seperti tadi dibilang Pak Adi bahwa kemampuan manajerial yang dimilikinya selama sebagai seorang bupati sekian tahun, lalu menjadi gubernur 10 tahun, dan pengalaman-pengalaman lainnya, lalu kemudian yang tidak bisa kita lupakan bahwa Pak Sahrul ini adalah orang yang visioner, dan nilai lebihnya adalah beliau menguasai teknologi, sehingga kemudian kita berharap ke depannya dengan talenta yang dimilikinya, dia bisa mendorong majunya pertanian di Indonesia. Saya tadi sangat terpukau dengan pidato beliau gitu. Yang pertama kan janji 100 harinya itu adalah yang pertama menyamakan data. Saya seorang akademisi dan saya sangat kagum pada orang-orang yang peduli terhadap data. Kenapa? Karena data itu sangat penting untuk melahirkan kebijakan-kebijakan, sehingga memang data itu yang harus menjadi acuan utama dalam membuat kebijakan. Kita tahu bahwa data-data pertanian itu data-data di Kementerian Pertanian itu sangat variatif, ya. Menterinya bilang surplus, tapi Menteri Perdagangan bilang kita butuh impor beras. Nah, penyeragaman data kemudian ini akan membantu pemerintah mengidentifikasi masalahnya di mana. Apakah memang kita butuh impor, ataukah apa kita benar-benar surplus? Apa kita swasembada, atau hanya swasembada ini hanya pencitraan politik, gitu, sehingga itu yang membuat saya kagum ya. Yang kedua tadi beliau bilang akan menggunakan satelit untuk memantau lahan-lahan pertanian, gitu. Nah, saya rasa ini inovasi yang ini pandangan yang sangat visioner gitu. Bagaimana kemudian melibatkan teknologi secara lebih jauh dalam pertanian. Walaupun kita tahu bahwa pertanian Sulsel sekarang berkembang sangat pesat. Penggunaan mesin-mesin pertanian juga sangat pesat. Tapi kalau kita bandingkan dengan Cina dan Jepang, penggunaan teknologi kita masih sangat jauh. Misalnya orang di Jepang menyemprot padinya, misalnya memantau pertaniannya dengan menggunakan drone. Sementara kita masih belum sampai ke situ gitu. Baru masih sampai ke ya, yang paling jauh yang kita gunakan itu mesin pemanen otomatis. Nah, kedepannya memang kita berharap Pak Sahrul bisa menciptakan inovasi-inovasi di bidang pertanian, sehingga pekerjaan menjadi petani ini bisa lebih menarik bagi anak-anak kita, gitu, bagi pemuda-pemuda kita. Karena yang sangat menyedihkan adalah menurut data yang kami punya di Unhas misalnya, sebagian besar sarjana pertanian itu tidak terserap di sektor pertanian. Justru mereka terserap di sektor perbankan, perdagangan dan segala macam. Sehingga kami berpikir bahwa memang kemudian pertanian menjadi tidak menarik karena petani tidak memiliki dianggap sebagai pekerjaan yang tidak mampu membuat orang sejahtera, sehingga kemudian anak-anak petani yang dia sekolahkan, yang diharapkan untuk melanjutkan pertanian orang tuanya, justru tinggal di kota, tidak mau pulang bertani. Nah, kedepannya kita berharap ada kebijakan-kebijakan visioner yang bisa merubah itu. Nah, tentu saja harus ada sinergi antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Perdagangan, dan kementerian-kementerian yang lain, yang kemudian bisa melahirkan inovasi-inovasi yang bisa bukan hanya memberdayakan mengejar swasembada pangan, ketahanan pangan, tapi juga melahirkan inovasi-inovasi dalam bidang pertanian, sehingga kita bisa mendorong pertanian bukan hanya tumbuh
produksinya surplus, tapi juga menjadi bidang pekerjaan yang menarik untuk anak muda. Baik, kira-kira inovasi-inovasi apa saja itu? Mungkin kita lanjut di segmen berikutnya, tapi saya mau tanya ke Pak Mas Riyadi dulu, karena Pak Adnan dan juga Pak Ali ini kan cukup tidak menyangka begitu kalau Syahrul Yassin Limpo akan jadi Menteri Pertanian, begitu. Anda sependapat? Yang pertama bahwa memang kita saya kira beberapa waktu kemarin kita juga berbincang di sini bahwa kita mendorong bagaimana SCL itu masuk di kabinet. Itu intinya dulu, masuk di kabinet karena itu pintu masuk. Oke. Ya, mau ditempatkan di mana itu serahkan hak prerogatif presiden. Jadi itu menjadi kunci. Jadi memang kalau saya memprediksinya ya ada 3 tempatnya, Mendagri, kemudian Menteri Desa dan Percepatan Tertinggal, kemudian Pertanian. Dan ternyata di Pertanian yang dipilih plotnya di sana. Oke. Ya. Baik, nah kira-kira dengan posisi Syahrul Yassin Limpo sekarang gitu yang ada yang menjabat sebagai Menteri Pertanian, apakah ini lebih tepat dibandingkan penjabat sebelumnya? Pemirsa di rumah, kita akan jawab di segmen berikutnya. Untuk Anda kami undang di 041136810002. Kami kembali usai jeda.